Saat ini saya sedang berada di Fort William pertama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Benteng Pendem Ambarawa. Benteng Pendem Ambarawa merupakan bukti peninggalan era kolonial Belanda di Ambarawa. Benteng Pendem Ambarawa berada di Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kini, Benteng Pendem Ambarawa sebagian bangunannya dipergunakan sebagai lembaga permasyarakatan kelas 2. Tak hanya itu, sejumlah masyarakat atau warga juga menempati bangunan ini sebagai tempat tinggalnya. Benteng Pendem itu sebenarnya dampak dari Perang Jawa. Jadi setelah Perang Jawa selesai, sebenarnya masih ada ketakutan dari Belanda untuk ada kemungkinan sisa-sisa dari tentara Pangeran Diponegoro itu bakal nyerang lagi. Nah, hal itu yang kemudian membuat strategi benteng stelselnya itu dijadikan benteng semua kan. Contohnya kayak yang ada di mana, di Cilacap. Nah, kebetulan di Ambarawa tempatnya paling strategis. Kenapa saya bilang strategis? Karena Ambarawa ini istilahnya tengah ya, pusat yang menghubungkan antara daerah kerajaan dengan daerah pelabuhan. Ada catatan bahwa pekerja yang terlibat, baik yang terdiri dari insinyur, kemudian para pejabat-pejabat konstruksi, hingga termasuk para pekerja kasar, kuli dan sebagainya itu sampai 4.500 orang. Dan untuk pekerja pribuminya sendiri ada 3.000 orang. Bisa dibayangkan begitu luar biasanya pada masa itu pembangunan suatu kompleks bangunan yang menelan banyak tenaga kerja, dan inilah yang akhirnya ikut mempengaruhi atau mendorong proses pengembangan dari kota Ambarawa itu sendiri. Benteng Pendem sendiri itu mulai dibangun, kan ada, kalau kalian lihat apa namanya, di atasnya itu ada tahun-tahunnya ya. Jadi ada kok pada tahun 1834, pada tahun 1838 dan seterusnya. Sebenarnya karena pembangunan itu bertahap. Jadi tanah awal itu yang rawa itu kemudian harus diuruk terlebih dahulu. Nanti kalau kalian lihat proses revitalisasinya, itu banyak dasar bangunan yang tanahnya bawahnya itu masih sangat lembab. Nah, kemudian lebih tepatnya 1834 itu baru mulai diresmikan. Itu pada masa Gubernur Jenderal J.C. Bout. Itu dapat surat perintah, kemudian akhirnya itu resmi, secara resmi benteng itu mulai dibentuk dan dibangun. Tapi sebenarnya sebelumnya awalnya itu sudah mulai ada proses pembentukan fondasi dan lain-lain itu sudah ada. Seperti inilah keadaan dari Benteng Pendem Ambarawa saat ini. Kalau luas benteng William I Ambarawa itu sekitar 10 hektar lebih. Kalau sebagai perbandingan, di Ngawi itu 1,3 hektar, sedangkan luasan benteng William I Ambarawa itu hampir 10 kali lipatnya. Itu termasuk lahannya dan sekitarnya ya. Kalau kita lihat lahan sekarang kan menjadi sawah, yaitu sebenarnya sawah itu baru ada setelah tahun 60-an, karena kan
digunakan sebagai lapas, kemudian perlu adanya pelatihan pertanian buat para warga lapas, warga binaan. Nah, sebenarnya kan itu semua itu kan dulu halaman, tempat untuk berbaris, latihan dan sebagainya itu ada di foto-foto Belanda. Jadi ini cukup luas sekali, khususnya yang berkaitan dengan areal kawasan di Benteng Ambarawa. Karena memang fungsinya dari awal sampai saat ini pun adalah sebagai rumah tahanan. Ini kan baru mau direvitalisasi, nah rumah tahanannya baru mau dipindah. Tapi dari dulu, dari awal ya memang itu fungsinya ada 3 kan. Rumah tahanan, penyimpanan logistik, sama tangsi militer. Nah yang sampai sekarang masih dimanfaatkan adalah rumah tahanan. Nah, ini yang jadi PR Pemkab Semarang mau mindahin wilayah napinya ini kemana, ini belum ada titik terang sepertinya. Beberapa waktu yang lalu, tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah telah melakukan ekskavasi di situs Benteng Pendem untuk mengetahui struktur fondasi bangunan Benteng Pendem ini. Hal ini berkaitan dengan rencana revitalisasi Benteng Pendem. Pada tanggal 29 Maret 2021, Bapak Bupati Semarang, Bapak Ngesti Nugraha menetapkan Benteng Willem I Ambarawa sebagai situs cagar budaya peringkat kabupaten. Jadi komunitas Raptor Benteng itu sesuai namanya dulu, Benteng ini kan kami sebisa kami ikut menggiatkan perjuangan di Benteng. Kenapa perlu diperjuangkan? Menurut kami Benteng, khususnya Benteng Willem I Ambarawa ini merupakan aset sejarah. Mungkin ya yang menguasai perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini mungkin belum mendapatkan perlakuan dengan baik dari yang berhak dan wajib melestarikan. Akhirnya kami coba ya memulai dari diri kami sendiri itu untuk peduli. Dalam perkembangan perjalanannya yang awalnya itu kami ke sana itu untuk olahraga, untuk bercocok tanam, malah agak melenceng sedikit karena prihatin melihat kondisi bangunan yang kurang mendapatkan perawatan. Akhirnya niat awal kami bercocok tanam justru malah ke sana itu selalu bersih-bersih kan itu ya. Itu semenjak pandemi berarti kira-kira ya awal tahun 2020 mungkin kegiatan kami mulai kami laksanakan. Kami itu tidak ada tendensi, tidak ada ngapain saya berjuang itu nggak ada, ya hanya perjuangannya supaya barang itu lestari, syukur bermanfaat buat orang banyak. Karena menurut kami sendiri itu bangunan megah itu sebenarnya lebih tepatnya itu monumen kemanusiaan kali Mas. Jadi beribu-ribu penderitaan itu mulai pembangunan, mungkin pas pelaksanaannya itu kan melewati beberapa zaman ya. Zaman pembangunan, zaman kolonial Belanda, nanti zaman Jepang, zaman kemerdekaan sendiri ya. Tentunya banyak kesedihan-kesedihan yang ada di situ tuh. Jadi kalau nanti itu direvitalisasi ya mungkin menurut kami itu jadi monumen kemanusiaan sebenarnya. Fort Willem pertama atau Benteng Pendem Ambarawa tak sekadar bangunan tua belaka. Situs cagar budaya ini menyimpan nilai sejarah dan memori kolektif bangsa Indonesia yang luar biasa. Sudah semestinya setiap warga negara memiliki kepedulian terhadap warisan budaya yang ada agar generasi saat ini dan yang akan datang tak lupa dengan identitas bangsanya. Belajarlah dari sejarah agar tak kehilangan arah dalam melangkah. Mengutip perkataan Proklamator Republik Indonesia Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya Airel Lutman Abubil, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.